Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan kedua ya, matematika di hari Rabu ya, tanggal 4 Agustus tahun 2021. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari bilangan bulat yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang bilangan bulat dan garis bilangan ya, garis bilangan vertikal, garis bilangan horizontal, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan bulat. Oke, jadi dalam operasi hitung bilangan bulat ini kita akan membahas yang pertama itu tentang penjumlahan bilangan bulat, di mana salah satu cara menghitung penjumlahan dua buah bilangan bulat itu kita bisa menggunakan garis bilangan kayak kemarin ya, udah kita bahas, yang dijumlahkan digambar dengan panah sesuai arah bilangan tersebut. Nah, apabila bilangan tersebut positif, maka anak panah yang digambarkan menunjuk ke arah kanan ya. Sebaliknya, kalau negatif ke arah kiri. Untuk lebih memahaminya akan Bapak jelaskan melalui contoh yang akan Bapak jelaskan ini ya. Tapi sebelumnya, kemarin kalian sudah mengerjakan LKS pertama ya. Di LKS pertama itu udah Bapak evaluasi dan ada teman kalian yang menanyakan, Pak, bagaimana cara yang benar dalam mengoperasikan sebuah garis bilangan. Nah, jadi cara yang paling benar itu ya, untuk menggunakan garis bilangan itu adalah disesuaikan dengan jumlah bilangan yang dipertanyakan atau jumlah bilangan yang kita butuhkan. Jadi tidak perlu banyak-banyak menggaris-garis bilangan itu. Nah, kemudian untuk garis bilangan itu ada dua macam kan kemarin. Yang vertikal itu yang lurus ke samping ya, samping kanan dan samping kiri. Sedangkan yang yang horizontal itu untuk menunjukkan atas bawah. Nah, itu banyak terkecoh kalian di sana di soal yang tentang perahu, ikan dan burung itu ya. Nah, banyak yang terkecoh di sana soalnya. Jadi bisa dipahami garis bilangan itu ada dua, vertikal dan horizontal. Oke, contoh dari penjumlahan suatu bilangan tadi itu adalah contoh pertama. Hitunglah hasil penjumlahan berikut dengan menggunakan garis bilangan. Contoh 6 ditambah negatif 8. Langkah pertama adalah kalian itu menggambar sebuah garis di mana setiap ujung garis dibatasi dengan arah panah ke arah kanan dan kiri. Kemudian buatlah bilangan-bilangan bulat yang mewakili angka-angka yang akan dijumlahkan. Seperti pesan Bapak tadi, tidak perlu banyak menggunakan bilangannya, hanya yang kita perlukan. Di sini kan ada bilangan 6 ditambah negatif 8. Pak, kenapa negatif 8 pakai dalam kurung? Ingat ya, memang aturannya seperti itu. Jika ada lambang negatif, itu harus diberikan tanda kurung. Nah, untuk membedakan penjumlahnya ini. Jadi kalau 6 ditambah nggak pakai kurung bingung. Oke, langkah kedua adalah membuat anak panah yang dimulai dari angka 0. Bikin angka panah ke arah 6 positif. Buatlah garis putus-putus, kemudian buatlah anak panah ke arah yang sesuai dengan bilangan pertama. Bilangan pertamanya tadi kan positif 6 ya. Kemudian kalian tentukan garis panah itu kita buat ke arah kanan sejauh 6 satuan. Nah, langkah berikutnya adalah membuat anak panah berdasarkan bilangan selanjutnya. Bilangan selanjutnya ini apa? Negatif 8. Yang dimulai dari titik akhir anak panah. Beda kan ya? Kalau tadi dari 0, kalau yang bilangan kedua ini adalah dari bilangan terakhir pertama. Nah, bilangan berikutnya adalah negatif 8. Tadi 6. Maka kita akan membuat anak panah dari kiri sejauh 8 satuan, yang dimulai dari ujung anak panah pertama. Ya nih, kita buat 8, negatif 8, berarti mundur ke arah kiri ya. 8 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah kita membuat seluruh anak panah yang mewakili setiap bilangan itu, maka diperoleh hasil dari 6 ditambah negatif 8 adalah negatif 2. Itu paham ya, itu cara penjumlahan bilangan. Nah, itu contohnya. Contoh yang pertama. Kemudian dalam operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan pada bilangan yang bernilai kecil dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan. Tadi ya, kalau yang bilangannya satuan aja, 1 sampai 10. Kalau ratusan gimana?
Nah, kalau untuk bilangan-bilangan yang bernilai besar, tentu kita akan sangat kesulitan karena sumber garis yang panjang. Jadi caranya itu adalah kita harus dapat menjumlahkan bilangan tanpa alat bantu. Contoh yang pertama itu adalah penjumlahan dua bilangan bulat yang bertanda sama. Jika dua buah bilangan bulat bertanda sama, kedua bilangan positif atau kedua bilangan negatif, jumlah kedua bilangan tersebut kemudian hasilnya berilah tanda yang sama dengan tanda kedua bilangannya. Contoh, nih, yang pertama itu adalah A yang A, 125 ditambah 234. Hasilnya adalah 359. Itu kedua bilangannya positif, tidak ada perubahan seperti biasa. Nah, kemudian yang ke contoh yang B ini itu adalah negatif 58 ditambah negatif 72. Kenapa Pak diangka kurung? Karena itu tadi di belakang penjumlahannya ini supaya nggak membingungkan ya. Sama dengan, nah kita kumpulkan dulu 58 ditambah 72. Tuh ditambah dulu. Nah, hasilnya adalah negatif 130 karena kedua bilangan adalah negatif. Tuh, itu caranya. Kalau kedua bilangan positif dan kedua bilangan positif. Kemudian jika kedua bilangan berlawanan tanda, tuh bilangan positif dan bilangan negatif. Tadi itu kan dua-duanya positif, dua-duanya negatif. Sekarang yang satu positif, yang satu negatif, maka kita kurangkan bilangan yang bernilai lebih tinggi atau lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil tanpa memperhatikan tandanya. Kemudian hasilnya berilah tanda yang sesuai dengan bilangan yang lebih besar. Contoh, nih soal pertama, 75 ditambah negatif 90. Besaran mana kira-kira? 90 sama 75. Jelas kan besaran 90? Maka kita ubah dulu di dalamnya. Sama dengan negatif dalam kurung 90 dikurang 75. Kenapa pakai gitu? Nih, penjelasannya ini tadi. Jika kedua bilangan berlawanan tanda, positif dan negatif, maka kita kurangkan bilangan yang bernilai lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil nih. Ya kan? Nih. Lebih besar 90, kita habis 90 kita kurangkan dengan 75. Oke, negatif dikurangkan. Nah, terus kenapa Pak jadinya negatif? Ini ada lagi di sini. Nah, jadi jika bilangan yang lebih kecil dan lebih besar itu tandanya adalah sesuai dengan bilangan yang lebih besar. Nah, jadi kan ini 90 lebih besar, maka tandanya adalah negatif. Jadi 90 dikurang 75 itu adalah 15 ya. Yang lebih besar kan 90 berarti negatif 15. Karena bilangan yang lebih besar adalah 90 dan tandanya adalah negatif, maka hasil dari penjumlahan tersebut adalah bilangan negatif. Berbeda lagi jika contoh B. Contoh B ini adalah negatif 63 ditambah 125. Besar mana? Besar 125 jelas. Berarti dikurangi yang besar dikurangi yang kecil. 125 dikurangi 63. Kenapa nggak ada tanda negatif dan positifnya Pak? Karena 63 ini kan lebih kecil dari 125. Jadi 125 langsung aja dikurangi 63. Maka hasilnya adalah 62. Ingat, tanda yang digunakan itu adalah bilangan milik tanda yang memiliki nilai yang lebih besar. Nih kayak ini tadi. Nah, kenapa gitu? Karena bilangan yang lebih besar adalah 125 dan tandanya positif. Maka hasil penjumlahan tersebut adalah bilangan positif. Itu perlu kalian ingat ya. Jadi itu caranya. Kemudian adalah sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, ada beberapa sifat-sifatnya. Yang pertama itu adalah sifat tertutup, di mana sifat tertutup itu pada penjumlahan bilangan bulat itu setiap bilangan bulat A dan B, contohnya ya, untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A ditambah B sama dengan C, di mana C juga merupakan bilangan bulat. Contoh, 24 ditambah negatif 8 sama dengan 16. 24 dan negatif 8 merupakan dua buah bilangan bulat, dan 16 juga merupakan bilangan bulat. Sama-sama kan? Nah, itu sifat tertutup. Bisa dipahami ya. Jika A ditambah B sama dengan C, itu merupakan sama-sama bilangan bulat. Tidak ada bedanya. 28 sama negatif 8 itu bilangan bulat kan semuanya.
24 bilangan bulat, negatif 8 bilangan bulat. Maka hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Tuh, 24 dan 8 merupakan dua buah bilangan bulat, dan 16 juga merupakan bilangan bulat. Jadi itu tingkat yang paling mudah. Kemudian selanjutnya adalah sifat komutatif. Sifat komutatif ini disebut sebagai sifat pertukaran. Penjumlahan dua bilangan selalu diperoleh hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut bertukar tempat. Untuk setiap bilangan A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Nih, jadi A ditambah B itu jumlahnya pasti sama dengan B ditambah dengan A. Contoh nih ya, 6 ditambah 5 itu kan 11. Begitu juga 5 tambah 6, hasilnya juga 11. Jadi itu. Ini contoh yang kedua, negatif 7 ditambah 4, hasilnya negatif 3. Sama, 4 ditambah negatif 7, hasilnya juga negatif 3. Itu yang disebut dengan sifat komutatif. Karena ada setiap bilangan A dan B selalu berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Selanjutnya adalah mempunyai unsur identitas. Apa itu maksudnya unsur identitas? Maksudnya ada namanya Pak? Bukan itu. Jadi maksudnya unsur identitas itu adalah bilangan 0 merupakan identitas pada penjumlahan. Artinya sembarang bilangan ya, mau bilangan berapapun ya, khususnya bilangan bulat, apabila ditambah 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Paham nggak? Misalnya suatu bilangan 5 nih, kita anggap bilangan itu 5. Jika ditambah 0 ya hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Apa tadi bilangannya? 5. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A itu selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Sama itu. A tambah 0 sama juga 0 tambah A sama-sama A. Nah, kemudian ada sifat asosiatif. Berbeda dengan sifat-sifat sebelumnya, sifat-sifat asosiatif ini disebut juga sifat pengelompokan. Sifat ini dapat dituliskan sebagai berikut. Beda ya. Nah, jadi untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A ditambah B ditambah C sama juga dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Sama hasilnya. A ditambah B dalam kurung ya ditambah C. Beda kan tuh? Itu hasilnya akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contoh, 4 ditambah negatif 5 ditambah 6. Itu akan sama dengan negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Ya kan? Sama dengan tuh. 4 ditambah negatif 5 berapa? Negatif 1. Ditambah 6 sama dengan 5. Sama aja kayak gini. 4 ditambah dalam kurung negatif 5 ditambah 6, 4 ditambah 1 ya hasilnya 5 juga. Sama-sama 5. Itu namanya sifat asosiatif. Jadi intinya itu adalah A ditambah B sama dengan B ditambah C. Yang terakhir itu adalah mempunyai sifat inverse. Apa itu sifat inverse? Ini sifat inverse itu adalah suatu bilangan yang berarti bahwa lawan dari bilangan tersebut. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse jumlah apabila hasil penjumlahan tersebut dengan inversnya atau lawannya merupakan unsur identitas dari 0. Contoh nih ya, lawan dari A adalah negatif A, sedangkan lawan dari negatif A adalah A. Jadi bisa dikelompokkan kayak gini. Untuk setiap bilangan bulat selain 0 pasti mempunyai lawan. Kan itu kan 0, negatif 1, 1, lawannya itu pasti ada. Jadi berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Contoh, misalnya A itu 2. Lawan dari 2 apa? Lawan dari 2 berarti belakangnya negatif 2. Maka 2 ditambah negatif 2 itu sama aja dengan negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Ya, itu. Jadi banyak sifat-sifat operasi penjumlahan dalam bilangan bulat. Ada 5. Bisa kalian scroll ulang lagi videonya dari awal, dari A, B, C, dan E. Intinya itu adalah sifat dari penjumlahan bilangan bulat ini adalah sama, bisa dikelompokkan maupun dipisah-pisahkan.
utamanya itu adalah A ditambah B sama aja B dengan sama aja dengan B ditambah A. Itu adalah sifat utamanya. Sifat-sifat operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Itu baru bilangan bulat. Nanti kita akan ketemu dengan bilangan pecahan dan bilangan lain sebagainya. Ini baru pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini adalah tadi operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Kalau minggu kemarin itu kita belajar bilangan bulat dan garis bantu ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami. Jika kalian belum paham, bisa aja kalian ulangi video-video Bapak, ulangi lagi, nonton lagi, pelajari lagi. Kalau nggak ngerti juga boleh langsung tanyakan ke Bapak melalui alamat-alamat yang udah Bapak kasih di pertemuan pertama. Kalian bisa lihat video-video Bapak sebelum-sebelumnya. Itu gunanya, makanya kalian harus subscribe dan kalian ikuti itu biar nggak ketinggalan. Jadi suatu saat atau kapanpun kalian bisa tonton videonya lagi. Oke, terima kasih. Selalu jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Jangan lupa kemana-mana pakai masker dan selalu cuci tangan. Laksanakan protokol 5M. Oke, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.